Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hafiz, mahasiswa HES 6A. Di sini saya akan membuat sebuah video guna memenuhi tugas UTS yang diberikan oleh Bapak Jalaluddin SHMH selaku dosen pengampu manajemen mata kuliah manajemen keuangan syariah. Materi yang akan saya angkat dalam video ini berjudul konsep instrumen security keuangan syariah. Ada 3 topik yang akan dibahas dalam materi ini. Yang pertama, konsep dasar instrumen keuangan syariah. Yang kedua, instrumen keuangan syariah sekunder. Yang ketiga, perkembangan instrumen keuangan syariah di Indonesia. Yang pertama, konsep dasar instrumen keuangan syariah. Instrumen keuangan syariah adalah aset-aset yang dapat diperdagangkan dalam bentuk apapun dalam transaksi keuangan syariah. Aset-aset itu bisa berupa kas, bukti kepemilikan dalam suatu entitas, dan hak kontraktual untuk menerima atau memberikan uang tunai dan instrumen keuangan lainnya. Instrumen keuangan syariah juga bisa didefinisikan sebagai setiap kontrak atau akad yang menimbulkan aset keuangan dari satu entitas dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain dalam kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip keuangan syariah. Yang kedua, instrumen keuangan syariah sekunder. Instrumen keuangan syariah sekunder adalah instrumen yang banyak diaplikasikan pada lembaga keuangan dalam bentuk pasar modal. Instrumen keuangan sekunder merupakan instrumen turunan dari instrumen keuangan primer. Ada berbagai macam instrumen pasar modal. Menurut Obadiullah, instrumen penting yang dapat sebagai hasil pemikiran menurut hukum Islam di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dana mudharabah, saham biasa perusahaan, kewajiban mukarodah, kewajiban bagi hasil, dan yang terakhir saham preferen. Yang ketiga, perkembangan keuangan syariah di Indonesia. Perkembangan keuangan syariah di Indonesia secara umum menunjukkan pergerakan yang cukup menggembirakan, baik di skala nasional maupun internasional. Hal ini antara lain ditandai dengan adanya peningkatan aset keuangan, semakin banyaknya variasi produk, awareness dan pemahaman terhadap keuangan syariah di kalangan pelaku dan masyarakat semakin meningkat. Keuangan syariah telah berkembang di Indonesia lebih dari 2 dekade. Dan instrumen keuangan syariah perbankan mulai berkembang pada tahun 90-an, disusul oleh asuransi syariah dan pasar modal syariah. Dibandingkan negara lain seperti Malaysia dan Gulf Cooperation Council atau disingkat dengan GCC yang fokus kepada perbankan investasi dan instrumen keuangan syariah, Indonesia memiliki kompleksitas yang melingkupi banyak jenis seperti industri jasa keuangan, serta lebih berorientasi pada segmen retail. Indonesia mempunyai lembaga jasa keuangan syariah dan nasabah keuangan syariah terbesar dalam satu jurisdiksi tunggal. Selain adanya pengembangan hal-hal tertentu yang menampilkan karakteristik khas keuangan syariah di Indonesia seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau disingkat dengan BPRS dan institusi keuangan mikro syariah informal. Baiklah,
Hanya sekian materi yang dapat saya jelaskan dalam video ini. Semoga bermanfaat bagi pendengar dan penonton sekalian. Saya Ahmad Hafiz undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.